Assalamualaikum semua, selamat datang di channel Suka Statistik. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang nilai rata-rata atau disebut juga dengan mean. Dalam operasi statistik, nilai rata-rata atau mean biasanya dinyatakan dengan X-bar. Misalnya kita memiliki data tentang hasil nilai ujian matematika dari dua orang siswa. Sebut saja namanya Amir dan Ferry. Amir memiliki nilai ujian matematika 80, sedangkan Ferry memiliki nilai ujian matematika 50. Lalu, kesimpulan apa yang bisa ditarik dari dua hasil ujian ini? Dapat dengan jelas disimpulkan bahwa nilai ujian Amir bagus, sedangkan nilai ujian Ferry jelek. Atau dengan kata lain, bila kedua data nilai ujian tersebut dibandingkan, maka dapat disimpulkan bahwa nilai ujian Amir lebih baik daripada nilai ujian Ferry. Kesimpulannya jelas dan mudah. Lalu, bagaimana bila kita mengamati data nilai ujian matematika dari dua kelompok siswa yang terdiri dari 3 siswa? Sebut saja kelompok A dan kelompok B. Nilai kelompok A adalah 80, 80, dan 90. Sedangkan nilai kelompok B adalah 50, 60, dan 50. Dari data ini pun terlihat mudah untuk menarik kesimpulan bahwa nilai ujian kelompok A bagus, sedangkan nilai ujian kelompok B jelek. Perbandingan nilai dari dua kelompok ini pun mudah dilakukan, dan terlihat dengan jelas bahwa nilai kelompok A lebih baik daripada nilai kelompok B. Lalu, bagaimana bila data yang diamati sedikit lebih banyak dan lebih beragam? Sebagai contoh berikutnya, mari kita amati data nilai ujian dua kelas berikut yang memiliki jumlah pengamatan lebih banyak dari sebelumnya dan datanya pun lebih beragam. Dalam data ini, kita melihat 8 pengamatan untuk masing-masing kelas. Kesimpulan apa yang dapat diambil? Apakah nilai kelas A bagus? Mungkin iya, sebab kita dapat melihat ada nilai 80, bahkan 100. Tapi ternyata kelas ini juga memiliki nilai 55, bahkan 50. Apakah nilai kelas B bagus? Mungkin iya, sebab kita tidak melihat nilai 50. Tapi tunggu dulu, bukankah kelas B tidak memiliki nilai 100? Lalu, bila kedua kelas ini dibandingkan, yang manakah yang lebih baik? Apakah A yang memiliki nilai 100 atau B yang tidak memiliki nilai 50? Ternyata, sekarang menarik kesimpulan tidak lagi semudah sebelumnya. Namun demikian, meskipun kesimpulan sudah menjadi lebih sulit dilakukan, gambaran kasar tentang kondisi nilai masing-masing kelas masih bisa tergambar dengan mengamati data satu persatu. Hal ini karena jumlah pengamatannya yakni 8 belumlah terlalu banyak. Bagaimana bila jumlah pengamatannya lebih banyak lagi? Mari kita lihat contoh berikutnya, yaitu nilai siswa satu sekolah. Pada daftar nilai berikut, baik sekolah A maupun sekolah B terdiri dari banyak siswa. Pertanyaannya sama, nilai ujiannya bagus atau jelek? Lalu, sekolah manakah yang memiliki nilai lebih baik? Bisa dijawab? Kalau bisa, berarti Anda luar biasa. Jelas terlihat bahwa menarik kesimpulan sebagaimana yang telah dilakukan pada contoh-contoh sebelumnya menjadi sangat sulit. Jumlah data yang harus diamati satu persatu terlalu banyak, bukan? Selain itu, variasi datanya pun semakin beragam, dan ini membuat kita semakin sulit dalam menarik kesimpulan. Lalu, bayangkan bila data yang diamati jumlahnya lebih banyak lagi. Misalnya, hasil ujian seluruh siswa suatu kota yang jumlahnya ribuan. Pasti pusing. Ternyata, tidak mudah mengambil kesimpulan dari suatu rangkaian data hanya dengan mengamati datanya satu persatu. Pada contoh nilai ujian 1 dan 2, jumlah data dan variasinya masih sedikit, sehingga menarik kesimpulan dapat dilakukan dengan mudah. Lalu, seiring dengan meningkatnya variasi data pada contoh nilai ujian 3, dan semakin banyaknya jumlah data pada contoh nilai ujian 4, maka menarik kesimpulan menjadi semakin sulit dilakukan.
Kita perlu sesuatu untuk meringkas data tersebut agar lebih mudah diamati. Kita perlu merangkum seluruh data tersebut ke dalam satu ukuran yang mewakili keseluruhan data. Salah satu ukuran yang sering digunakan dalam hal ini adalah rata-rata. Rata-rata adalah salah satu dari beberapa ukuran tendensi pusat atau ukuran lokasi. Disebut demikian karena rata-rata menunjukkan di mana pusat data berada, yakni di titik atau lokasi di mana sebagian besar data berkumpul. Dengan kata lain, rata-rata akan menjadi satu nilai yang mirip dengan mayoritas pengamatan yang ada. Selain rata-rata, terdapat dua ukuran lagi yang juga merupakan ukuran tendensi pusat atau ukuran lokasi, yakni median dan modus. Dua ukuran ini insya Allah akan kita bahas di video yang berbeda. Lalu, ada berapa macam rata-rata tersebut? Bagaimana cara menghitungnya? Ini akan dibahas di bagian kedua. Ikuti terus ya. Jangan lupa suka statistik.